Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari Kabupaten Brebes, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dari instansi SMA Negeri 1 Kersana. Ki Hajar Dewantoro lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan salah satu semboyan yang diciptakan yaitu Tut Wuri Handayani menjadi slogan bagi Kementerian Pendidikan Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini berarti adalah pendidik, bukan menciptakan kodrat baru bagi anak-anak. Pendidik hanya menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya yang ada agar tumbuh menjadi lebih baik. Dasar pendidikan yang kedua adalah pendidik bagaikan seorang petani. Dalam hakikatnya, kewajiban pendidik sama dengan kewajiban seorang petani. Semisal menanam jagung, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, mensuburkan tanah, memelihara tanaman jagung, mencabuti rumput-rumput agar jagung bisa tumbuh dengan baik, bukan merawat jagung agar kemudian menjadi singkong atau padi. Dia tetap merawat untuk menjadi jagung. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah watak karakter, bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat untuk belajar. Budi pekerti juga adalah hal yang menjadi ciri pendidikan Indonesia, karena kebudayaan di Indonesia terkenal sebagai kebudayaan yang sangat beradab. Kebudayaan sendiri adalah tujuan dari pendidikan, dan budi pekerti adalah bagian dari nilai-nilai positif yang ada pada kebudayaan. Dasar pendidikan yang keempat adalah bermain. Anak-anak pada dasarnya di usia yang muda lebih untuk bermain, bukan harus untuk belajar yang berat, membaca, menulis, berhitung. Biarkan anak-anak berkembang sesuai dengan usianya, bermain agar syarat-syarat sensoriknya terpacu dan bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan psikomotorik yang lainnya. Dasar pendidikan yang kelima adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantoro mengatakan dengan berhamba pada anak. Maksudnya adalah pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Pendidikan yang ada di sekolah-sekolah tidak lagi harus berkiblat atau berorientasi kepada guru. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Karena dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek, mereka akan dapat mengeksplorasi segala pengetahuan, tidak hanya
terpaut atau tergantung dari pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh seorang guru. Demikian pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang saya dapat sampaikan, bahwa pemikiran-pemikiran yang beliau cetuskan beberapa puluh tahun yang lalu, relevansinya dengan pendidikan yang sekarang masih tetap ada, di mana budi pekerti, menuntun, bermain, dan pendidikan yang berorientasi pada siswa adalah hal-hal yang masih relevan dan kita butuhkan sekarang ini di tengah perkembangan teknologi zaman. Bagaimana seorang tetap pada kodrat alamnya, dan juga bagaimana mengantarkan siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya belajar modul 1.1 ini. Membaca kembali pemikiran Ki Hajar Dewantoro membuat saya menyadari banyak hal. Bagaimana cara mendidik yang sesuai, memahami peserta didik dari sudut pandang mereka, melihat potensi mereka yang unik dan berbeda-beda. Mempelajari modul 1.1 ini membuat saya kembali menemukan arti pendidikan yang sesungguhnya. Tujuan guru melakukan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan hati nurani. Menjadi guru menurut Ki Hajar Dewantoro tidak diharuskan menuntut nilai pembelajaran yang tinggi. Keberhasilan dipandang bisa dari berbagai hal. Hal pertama yang saya terapkan adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Bagaimana rencana pembelajaran dibuat dengan meletakkan peserta didik sebagai aktor utamanya. Tak lagi khawatir akan capaian yang harus peserta didik capai di atas KKM ataupun nilai-nilai yang lainnya. KKM sendiri membuat guru menjadi oportunis karena melakukan pembelajaran hanya untuk mengejar nilai yang sesuai ditargetkan oleh pemerintah. Guru menjadi nyaman ketika kita kembali mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Rasa nyaman dalam melakukan pembelajaran karena pembelajaran dituntut tidak untuk merubah kodrat alam, kodrat zaman dari peserta didik. Justru dengan adanya pemikiran ini kita lebih bisa menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai keunggulan masing-masing. Tidak harus kemudian dipaksakan semua unggul dalam semua mata pelajaran. Dan budi pekerti di sini menyadarkan kita juga sebagai guru-guru yang mungkin tidak terkait langsung dengan pendidikan budi pekerti. Keharusan untuk menuntun juga kita lebih bisa legowo bahwa kemampuan peserta didik yang berbeda-beda itu harus didukung dengan capaian kompetensi yang berbeda-beda. Sehingga seberapapun nilai ketika peserta didik mengalami peningkatan pembelajaran, kita harus memberikan apresiasi yang positif. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro pun bisa kita melihat dari budaya-budaya sosial lokal yang ada di sekitar sekolah ataupun di dalam kelas itu sendiri. Yang bisa saya lihat di sekolah saya adalah bagaimana tingkat kepedulian anak-anak terhadap kebersihan. Setiap hari anak-anak pasti membersihkan, tidak hanya di dalam kelas tetapi di lingkungannya, di lingkungan kelas sampai ke taman-taman. Hal itu sudah biasa dilaksanakan sepulang sekolah. Ini tanpa kita sadari adalah bagian dari pemikiran atau filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana anak-anak mengasah setiap hari budi pekertinya, rasa kepedulian tentang kebersihan yang akan membuat mereka lebih nyaman dalam belajar. Sampah-sampah dikumpulkan dan didaur ulang yang disediakan oleh bank sampah yang ada di sekolah. Hal ini tentunya cukup membanggakan. Ada satu hal yang kecil yang mungkin sudah terbiasa sehingga tidak terlalu terlihat, tetapi ternyata
kepedulian tentang kebersihan itu adalah bagian dari pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan budi pekerti.